teman-teman, ini dari mana aja nih? Kita pengen menyapa teman-teman. Biasanya ada dari luar negeri, tapi kita kalau nggak ada yang dari luar negeri nggak apa, kita yang dari Indo aja. Depok, Bandung, Solo. Oh, kalau Solo tuh bentar lagi nih. Kalau Sulawesi udah buka belum? Kalau Jawa mah kan masih lama. Enggak, kalau itu masih lama. Kalau Solo berapa tuh? Berapa menit lagi? Kayaknya masih lama nih. Lagi Surabaya ya. Surabaya entar lagi juga buka. Lumajang, Riau, Medan, Padang, Lumajang, Aceh, Jogja. Oh, udah buka. Palembang udah buka belum Palembang? Baru Lampung belum buka ya. Kulon Progo, Masya Allah, jauh-jauh ya. Oh, udah buka. Ini teman-teman ya, saya mau menyampaikan satu amalan yang bisa kita lakukan. Kan kita udah masuk ke malam 28. Nanti malam ini malam 28. Bentar guys. Malam berapa sekarang mah? 28. Nah ya, malam 28. Berarti tinggal sisa 2 hari lagi, malam 29 sama malam 30. Nah, nanti setelah Ramadan kita itu masuk ke bulan Syawal. Nah, di Syawal itu ada bulan apa aja? Ada amalan-amalan apa aja di sana? Gitu. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama, ini teman-teman ya, saya kasih tahu amalan di bulan Syawal. Oh ya, kok saya jarang konten ya? Saya jarang konten akhir-akhir ini sebab kita masih berburu malam Lailatul Qadar. Jadi jangan tanya saya kenapa saya jarang konten. Terus ada amalan-amalan yang boleh kita lakukan di bulan Syawal. Nah, itu apa aja? Bulan Syawal itu bulan dimana ketika kita bisa, kan banyak tuh keberkahan yang masih bisa kita renggut di sana, masih bisa kita ambil di sana. Yang pertama, keberkahan yang pertama, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia melanjutkan puasa selama 6 hari di bulan Syawal, maka Allah itu akan mencatat baginya puasa 1 tahun full. 6 hari. Jadi 6 hari itu bagaimana? Apakah boleh 1 hari ini, besok enggak, besok iya? Apakah 2 hari sekali boleh, ataukah boleh nanti yang penting 6 hari enggak? Syawal itu kita lakukannya secara 6 hari secara berturut-turut, maka itu yang dikatakan Syawal. Apa ganjaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di situ? Allah itu akan menjamin bagi kita seakan-akan kamu itu berpuasa 1 tahun full. Masya Allah, kita 1 tahun full tuh, 365 hari kita puasa 1 tahun full. Nah, timbul pertanyaan, mau kodok dulu atau Syawal dulu? Gini teman-teman, prime time waktu Syawal itu dikit. Syawal itu cuma 1 bulan. Kalau memang kodoknya sedikit, katakanlah kodoknya cuma 3 hari, 5 hari, atau enggak berapa hari? 7 hari lah paling lama ya. Kalau kita katakan kodoknya sebanyak 7 hari, kalau enggak 5 hari, kalau enggak 3 hari, maka boleh untuk melakukan kodok dulu. Boleh. Kodok sebenarnya kodok itu bisa kapan aja. Kodok Ramadan itu bisa kapan aja. Di 11 bulan lainnya bisa kapan aja. Tapi kalau Syawal itu hanya di bulan Syawal doang gitu. Jadi prime time-nya cuma ada di bulan itu doang, nggak ada di bulan-bulan lain. Kita mau melakukan puasa Syawal di bulan, katakanlah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Rajab, bulan Syaban, kita nggak bakal bisa karena memang puasa Syawal itu diletakkan di bulan Syawal. Jadi sayang kalau kita nggak dapat. Yang pertama. Yang kedua, menyambung tali silaturahmi. Makanya ketika kita masuk Idul Fitri ya, Idul Fitri gitu kan, kita kan mesti tuh ke rumah-rumah teman-teman, ke rumah guru, ke rumah siapa lagi, ke rumah kakek nenek kita, ke rumah saudara-saudara kita gitu ya, ke rumah om, ke rumah bibi, ke rumah paman, kita ke sana. Tujuannya apa? Jangan untuk mencari THR. THR itu hanya bonus. Ada yang lebih penting daripada THR. Yang lebih penting daripada THR apa? Ini teman-teman ya,
kalau ini misalkan saya puasa, enggak usah kita puasa nih 30 hari, katakanlah 30 hari, kemudian kita sholat, kita tarawih, kita sodako, kita infak, kita zakat, tahu-tahunya kita punya masalah sama teman, katakanlah kita punya masalah sama teman kita, akhirnya itu bisa menimbulkan permusuhan, sampai pahala yang kita itu pengen disetorkan oleh para malaikat, pahala yang dibawa oleh para malaikat itu mau disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau kita itu punya perselisihan dengan teman kita, Allah itu mengatakan apa? Andiru hadaini hatta yastaliha. Bayangin, kalau enggak amhilu hadaini hatta yastaliha, sampai-sampai Allah itu belum azan, masih lama, dikit lagi. Sampai-sampai Allah itu mengatakan, kan malaikat itu pengen bawa amalan kita, dibawa kepada Allah. Ya Allah, ini amalan si Agam bin Fulan. Sampai Allah tuh, oh si Agam ini ada ribut sama orang nih, sampai punya musuhan sama temennya. Allah nggak langsung terima. Pahala kita kemana? Antara langit dan bumi menggantung. Ya, pahala kita itu nggak langsung diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala kita itu antara langit dan bumi menggantung. Sampai Allah itu mengatakan amhilu hadaini hatta yastaliha. Jangan engkau berikan pahala si Agam sampai dia itu bisa bermaaf-maafan dengan temannya, sampai dia bisa berdamai dengan temannya, baru amalan itu engkau bawa kepada. Sampai kayak gitu. Penting kita, makanya maaf-maafan itu penting. Tujuannya apa? Agar pahala kita yang ngambang antar langit dan bumi itu dibawa oleh Allah, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyambung ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan yang kemudian dilakukan oleh orang-orang di bulan Syawal itu adalah amalan menikah. Kita bisa jangan kita, misalkan teman-teman ada yang punya niat pengen menikah, pengen melakukan pernikahan di bulan Syawal, maka laksanakanlah. Beda, saya katakan beda berkahnya antara nikah di bulan Syawal dengan bulan-bulan yang lain, beda. Bahkan nih teman-teman, sampai Aisyah radhiyallahu taala anha itu mengatakan, saking berkahnya menikah di bulan Syawal, Aisyah itu mengatakan Rasulullah itu menikahi aku di bulan Syawal dan melakukan amalan malam pertama itu di bulan Syawal. Terus kata Aisyah apa? Istri di antara istri-istri Rasulullah, manakah yang lebih banyak perhatiannya daripada aku? Jadi beda tuh. Jadi pernikahan Aisyah dengan Rasulullah itu kan di bulan Syawal. Sampai Aisyah itu mengatakan, istri mana Rasulullah itu yang lebih dapat perhatian daripada aku. Jadi makanya beda antara orang yang menikah di bulan Syawal dengan orang-orang lain. Nah itu amalan kalau kalian teman-teman siap menikah di bulan Syawal. Jadi kalau punya niat, kalau udah punya mental, silakan menikah. Tapi kalau orang yang ini sebenarnya saya tuh malas mau cerita tentang nikah tuh guys. Ini kayak jangan ngajak saya nikah, langsung pas saya nggak mau nikah sama orang-orang yang komen di sini. Orang-orang yang komen nikah sama saya nggak mau, sumpah nggak mau ya. Tapi kalau nyari ilmunya salah dah ya. Nah itu kalau mau iktikaf bisa juga iktikaf. Tapi kalau ngajak saya nikah di kolom komentar, saya nggak mau nikah sama siapapun. Orang-orang ngajak saya, ayo nikah, tadi kolom komentar saya nggak bakal mau. Jangan berharap berlebih. Saya itu, apalagi nanya Ustaz kapan, apalagi nanya kayak gitu, jangan. Pokoknya jangan nanya saya kapan menikah. Ya saya bisa aja gitu. Nanti kan diam-diam menikah. Tapi di bulan Syawal insya Allah. Entah Syawal ini, entah Syawal depan, entah Syawal depannya lagi. Yang penting jangan tanya saya kapan menikah. Apalagi jangan mengajak saya menikah. Ya nyambung ya. Itu amalannya yang bisa kita lakuin. Kalau teman-teman ada yang udah punya niat, udah dapat pasangannya, katakanlah udah dapat pasangannya, kan ada tuh orang-orang yang curhat di DM-an saya, udah punya pasangannya, cuman bingung mau melaksanakan nikah di bulan kapan. Saya kasih tahu itu bulan Syawal, bulan besok ini setelah bulan Ramadan 3-4 hari lagi, itulah prime time dimana waktu terbaik ketika pengen menikah, pasti. Sampai
Aisyah itu mengatakan seperti itu. Di antara istri-istri Rasulullah, mana sih yang mendapatkan perhatian lebih daripada aku? Oh, Aisyah tapi yang mengatakan seperti itu. Gara-gara berkah yang menikah di bulan Syawal itu berbeda dengan menikah di bulan-bulan lainnya. Begitu, teman-teman. Nah, tapi ada yang lebih penting daripada nikah di bulan Syawal, amalan di menikah di bulan Syawal. Yaitu kita berpuasa Syawal 6 hari doang. Kalau lah katakan, oh ya udahlah, kuenya masih banyak, Coca-Cola masih banyak, sarang burung yang biru itu masih banyak, Sprite masih banyak, Nastar masih banyak, ya katakanlah nantilah saya di ujung-ujung bulan Syawal saya mau melakukan Syawal, nggak masalah. Kita mau melakukan puasa Syawal itu mau di awal, mau di tengah, mau di akhir nggak masalah. Yang penting itu berurutan 6 hari full secara konsisten. Begitu. Kemudian ya setelah itu jalin silaturahmi. Ingat jangan cari THR. THR itu cuman bonus, tapi ada yang lebih penting daripada THR. Di antara miftahul amal ya teman-teman ya, amalan itu ada yang dapat ganjarannya surga, ada yang ganjarannya seluas langit dan bumi, ada amalan itu yang kayak menghapuskan dosa, tapi ada amalan-amalan yang itu sebagai kunci amalan-amalan yang lainnya. Kunci miftahul amal, kunci amal itu agar diterima amalan-amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu silaturahmi, jalin silaturahmi. Katakanlah saya punya masalah sama orang yang nonton ini sebanyak 150 orang, 1.500 orang. Saya sholat, saya sedekah, saya haji, saya infak, itu amalannya nggak Allah terima sampai kemudian kita itu saling bermaafan. Maka kalau saya punya salah ya teman-teman ya, saya minta maaf. Saya mohon ampun kalau sekiranya saya dikatakan sombong tuh nggak pernah balas DM-an, karena memang seperti itu, banyak yang nge-DM. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Mudah-mudahan amalan saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan saya, amalan teman-teman itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Begitu. Mungkin udah masuk waktu azan ya. Selamat berbuka. Semoga Allah menerima amalan puasa kita di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.